Ternyata banyak juga yang pertama oplosan macam-macam. Oh ngeri, berarti rakyat ini dibohongi dan ini karena ini menyangkut harta, maka kebijakan yang salah di era mereka terlebih menyangkut hak publik dan negara, maka ini diusut dan dituntut. Kalau ini lebih dari seperempat dinar, maka dipotong tangannya. Ya pasti lebih itu kalau sudah kelihatan. Maka cara khilafah membersihkan perusahaan publik atau negara tersebut dari partai dan pejabat dari orang korupsi itu sangat jelas dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengusaha, apa kabar? Masih kuat? Sudah berapa hari ini di dalam menjalani puasa Ramadan? Saya kira kita bersama narasumber Ustadz Dr. Fakih Sarif akan lebih membakar semangat kita semua karena semakin dalam, semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan bagaimana syariat Islam mengatur hidup kita secara sistem ekonomi yang harusnya pengusaha-pengusaha muslim harusnya paham tentang hal ini. Oleh karena itu, ini bagian dari pembelajaran kita semua. Ini bagian dari mutolaah kita terhadap bagaimana syariat Islam yang mulia memiliki sistem ekonomi untuk mengatur kehidupan para pengusaha khususnya, para rakyat yang melakukan jual beli, ya. Oleh karena itu, mari kita ikuti tema kita kali ini tidak kalah hebat karena tema kali ini adalah tema tentang bagaimana cara khilafah dalam mengamankan aset negara yang selama ini kalau kita lihat dalam prakteknya banyak sekali yang dialihkan kepada pihak-pihak asing, pada pihak-pihak asing, ya, yang akhirnya rakyat selaku pemilik negeri ini tidak lantas bisa menikmati kesejahteraannya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sehat, semakin kuat aja nih Ramadan ini Ustaz ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga berkah. Ya. Amin, amin, amin. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah hidup kita. Amin, amin, amin. Berkat doa para sobat pengusaha juga Ustaz ya. Mudah-mudahan pengusaha muslim kita semua ini juga berkah semuanya. Amin. Dan jangan lupa ngaji. Ya. Ngaji tentang ekonomi Islam. Iya, ngaji tidak boleh kalah Ustaz. Iya. Ngajinya jos, dakwanya jos, bisnisnya juga jos semua. Ya, karena kenapa harus ngaji? Karena hidup kita ini masih bergelimang dengan marga kapitalis, Ustaz ya. Yang kita lakukan masih banyak praktek ekonomi kapitalis ya. Oleh karena itu semakin banyak ilmu, semakin banyak yang bisa kita praktekkan ya. Ustaz, materi kita kali ini sangat menantang Ustaz ya. Bagaimana cara khilafah Ustaz untuk mengamankan aset negara yang sudah dibawa oleh oknum-oknum nih Ustaz ya. Ada pengusaha asing, ada oligarki, ada penguasa yang khianat kepada negeri. Bagaimana Ustaz? Karena nanti sistem Islam diterapkan dan menggunakan sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah, nanti akan mudah-mudahan segera tegak khilafah ala minhajin nubuwah. Karena hari ini sudah rahasia umum ya. Perusahaan yang publik, perusahaan milik negara, ini kan jadi sapi perahan. Ya. Contohnya jadi seperahan apa? Dibagi-bagi. Ada yang dikasihkan ke ketua partai, ke pengusaha, antek-anteknya. Nah, mereka semuanya ini korup. Karena ini kepemilikan umum, kepemilikan negara. Karena itu ketika nanti sistem Islam diterapkan, ketika khilafah ala minhajin nubuwah tadi diterapkan, maka akan membersihkan mereka semua itu. Dari perusahaan publik dan negara. Dikembalikan, kalau ini perusahaan publik, ya pengelolaannya adalah negara yang ngelola, kemudian dikelola secara profesional, dan hasilnya bukan dibawa lari bancaan oleh partai-partai tadi, bancaan oleh oligarki penguasa, pengusaha yang kong kali kong tadi itu, tapi ini kemudian semuanya semuanya kan korup ini. Maka ini harus dibersihkan. Ya. Yang jadi komisaris, direksi dan sebagainya nanti dinormalkan mengikuti hukum syara. Ya, nanti ada dihukum sesuai dengan hukum Islam. Jadi kalau dia korupsi ya dari
sanksinya, Ustaz, Sanksinya. ya? Sanksinya diserahkan kepada syariat Islam. Syariat Islam, bukan kemudian terus kemudian enak diampun, enggak. Ya dia bawa lari uang negara berapa? Dia kemudian semua ditarik semuanya, diambil alih, kemudian itu dimasukkan kalau di dalam sistem Islam namanya Baitul Mal. Harta-harta yang haram, tapi hanya negara dalam hal ini khalifah yang mengatur penggunaannya tadi. Karena itu akhirnya menjadi milik negara. Karena kan berarti dirampok itu dari rakyat tadi itu. Karena itu kepemilikan umum berarti kan merampok rakyat, pemilikan negara berarti ngerampok negara. Jadi harta yang mereka dapatkan dengan cara yang haram itu akan disita. Akan disita sebagai harta haram, bukan menjadi hak mereka, sudah disita, diambil semua. Selain itu dikembalikan ke kas negara. Nanti dimasukkan di dalam pos harta haram, tapi ini sebenarnya harta haram bagi mereka, tapi ini sudah masih menjadi kembali ke negara. Ya, nanti khalifah nanti menelusuri aliran dananya itu di mana yang dikuras itu. Di perusahaan-perusahaan ini harus ditelusuri itu. Memang kerjanya nggak berat nanti. Ya. Tapi hari gini Ustadz, para koruptor, para pengkhianat negeri ini membawa uang rakyat ini lari dari wilayah negeri ini, tapi ketika ditangkap hanya di penjara saja. Iya, di penjara. Makanya kalau di penjara kemudian tidak dihukum tidak sesuai dengan aturan Islam, apalagi kemudian hanya 3 tahun 4 tahun, makanya mereka kalau di penjara kayak guyonan, dada-dada. Ya, kalau di negara lain kan udah dibunuh, di Korea Utara dibunuh, di Cina dan sebagainya. Jadi nanti kalau dalam sistem Islam itu akan disita lagi, ya, ditelusuri lagi, dan mereka nanti dihukum tadi sesuai dengan syariat Islam. Ya, termasuk perusahaan-perusahaan pabrik dan negara dari kantong-kantong pribadi ditelusuri, dicari, disita dari partai penguasa sebelumnya. Karena ini menyangkut harta, maka kebijakan yang salah di era mereka, terlebih menyangkut hak publik dan negara, maka ini diusut dan dituntut. Jadi tetap diusut dan dituntut sesuai hukum Islam. Kalau ini lebih dari seperempat dinar, maka dipotong tangannya. Ya pasti lebih tuh kalau sudah miliatan. Bukan hanya dipotong tangannya, habis nanti. Triliun sekarang Ustaz nilainya. Nah, maka di dalam hadis ini saya bacakan misalnya, disebut dalam hadis Rasulullah SAW sangat tegas, man zara'a fi ardin qaumin bi ghairi idnihim falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatu. Siapa saja yang menanami tanah milik suatu kaum, ya, tanpa kerelaannya, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun dari tanaman tersebut. Dan dia hanya mendapatkan biaya yang telah dikeluarkannya. Jadi meskipun konteks hadis ini terkait dengan tanah, pemanfaatan tanah tanpa izin, atau tidak mendapatkan kerelaan pemiliknya, tetapi hadis ini bisa digunakan sebagai dalil bagi kasus lain, termasuk kasus yang disebutkan tadi itu. Ya. Berarti kan dia menggunakan tadi bukan hak miliknya, uang pemilikan negara kok, uang pemilikan umum. Maka dengan cara ini seluruh aset umat ini nanti akan bisa dikembalikan. Karena tadi kan ditarik semua. Dan mereka akan dihukum, dituntut sesuai dengan hukum Islam. Sehingga aset negara terselamatkan. Dengan alasan yang sama, apa yang telah mereka ambil dari keuntungan perusahaan itu juga bisa diambil kembali oleh negara. Dalam hal ini negara sudah menerapkan sistem Islam. Bukan hak mereka. Karena mereka maling sebenarnya. Ya. Kepemilikannya umum itu juga, kepemilikan negara. Maka cara khilafah membersihkan perusahaan publik atau negara tersebut dari partai dan pejabat dari orang korup tadi itu sangat jelas dalam Islam. Jadi itu harus disita hartanya, kemudian diusut aliran dananya kemana saja, kemudian mereka tadi tidak punya hak sama sekali, mereka dihukum sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kalau lebih dari 1/4 dinar, pasti sudah dipotong tangannya. Padahal nilainya sudah triliun sekarang, Ustaz, ya. Baik, jadi menarik ya, sobat pengusaha, bahwa nanti di sistem ekonomi Islam, bagaimana syariah mengatur, khilafah memiliki pos harta haram. Ya Ustaz ya. Ya. Yang dimana dalam kepemilikan dari pos harta haram ini menjadi milik negara, yang kemudian akan diberikan kepada rakyatnya kembali dalam fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan secara umum. Karena sebenarnya itu adalah kepemilikan umum, kepemilikan negara yang dirampok oleh para pengusaha, para partai-partai tadi sebelum ketika Islam tidak diterapkan tadi itu, mereka akan diadili. Ya. Dan hari ini mereka kayaknya bebas. Mereka lupa mungkin hari ini dia bebas dari pengadilan Islam, dari pengadilan dunia, dan bebas dari pengadilan Islam karena Islam tidak diterapkan. Tapi dia tidak akan pernah bebas nanti di pengadilan Allah di akhirat. Nah, kalau sudah tidak takut sama
Allah ya habis, setannya juga wedi belas gitu. Jadi kalau sudah tidak takut sama Allah ya mereka tidak takut sama setan. Maka guyonan saya itu, teman saya di Kompas itu pernah bikin karikatur Om Pasikom. Jadi Om Pasikom itu gambar setan. Ternyata setan di Indonesia itu stres. Dia tulis, Tuhan tolong saya dimutasi dari Indonesia. Loh kenapa? Karena pekerjaan saya banyak diambil oleh para pejabat negeri ini. Jadi Anda bisa bayangkan guyonannya, teman-teman saya di Kompas, Om Pasikom itu pernah gambar apa? Setan. Nah, setan itu stres, minta dimutasi dari Indonesia. Kalah sama pejabat ya, Ustaz. Kalah karena pekerjaannya sudah diambil alih oleh para pejabat Ya negeri ini. Allah. Allah karim. Baik Ustaz. Ada yang menarik dari penjelasan Ustadz tadi terkait dengan pos harta haram, kemudian dengan pengelolaan aset negara, begitu ya. Ada satu fenomena baru nih Ustadz, Ya. tentang Danantara. Ya, Danantara. Ini kan lagi hangat-hangatnya nih Ustadz. Nah, gimana Ustadz tinjauan syariatnya terhadap Danantara? Kalau kita lihat Danantara faktanya kayak apa? Kalau misalnya BUMN tadi, Ya, yang ternyata itu mengelola kepemilikan umum, ya, bahkan ada kepemilikan negara, maka dalam hal ini keberadaan di antara tadi itu akan bermasalah. Wong BUMN yang mengelola pemilikan umum tadi itu, ini sudah diprivatisasi, sudah salah, haram salah, hukumnya. Apalagi sekarang dirikan partai lagi untuk mengambil lagi efisiensi dari BUMN ini. iya, untuk menjadi diambil, dana menjadi dana yang kemudian itu juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi korupsi yang luar biasa lagi. Ya. Yang BUMN yang harusnya untung, misalnya Pertamina kan untung itu ternyata dikorupsi triliunan kan? Ya. Kasus yang kemarin itu udah tangkap. Ternyata banyak juga yang Pertamax oplosan macam-macam. Oh ngeri, berarti rakyat ini dibohongi dan ditipu. Nah kalau sudah kayak gini, pertanyaan saya adalah yang mengkhianati negara dan rakyat ini siapa? Nah, tolong dijawab. Kalau mereka tidak sadar, mereka tidak tobat, mereka akan dilaknat oleh Allah dan azab Allah itu begitu pedih. Jangan-jangan maling teriak maling, Ustaz. Iya. Hari ini mungkin dia selamat dari pengadilan rakyat, tetapi tidak akan pernah selamat nanti di pengadilan akhirat. Masya Allah. Jadi kalau dari tanjuan fakta tadi harus kita lihat. Kalau misalnya BUMN tadi itu yang kemudian diambil dananya untuk Danantara tadi itu, misalnya keuntungannya, ternyata ini adalah kepemilikan umum, kepemilikan masyarakat, terus kemudian negara, maka dalam ini kan harus dikembalikan kepada masyarakat, bukan malah dikorup, bukan malah diambil terus untuk Danantara, tetapi tidak jelas peruntukannya. Kenapa tidak jelas peruntukannya? Kita lihat aja orang-orang yang duduk di situ siapa. Iya, betul. Pertanyaannya sekarang, rakyat percaya apa enggak sama yang duduk di situ? Salah satu pengawasnya ini Tony Blair. Nah, kalau pengawasan adalah Tony Blair, berarti sekali lagi asing lagi. Asing lagi. Jadi jangan-jangan nanti kekayaan alam, kekayaan pendapatan negara yang harusnya itu dikembalikan dalam sistem Islam tadi, kepemilikan umum, kepemilikan negara tadi dikelola dengan baik, dikembalikan masyarakat dalam bentuk sarana, prasarana, fasilitas, apakah pendidikan gratis, kesehatan dan sebagainya, jangan-jangan malah diambil oleh asing lagi untuk bancaan oligarki. Ini kan koyok-koyok mengalihkan saja dengan nama baru. Dan channel baru ini. Dengan channel baru. Iya. Ya karena rakyat, saya mengkritik sesuai dengan tinjauan sistem ekonomi Islam. Ini ngaji kajian. Iya. Jangan dituduh macam-macam. Ya, sekali lagi sobat pengusaha, inilah kajian-kajian yang harusnya kita perdalam, yang harusnya kita perbincangkan agar Islam itu semakin tampak kemuliaannya. Bahwa bagaimana sistem ekonomi Islam itu mengatur kehidupan kita dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, dalam melanjutkan kehidupan kita yang lebih baik dan lebih sejahtera, harusnya memang harus dijalani, bukan sekedar menjadi wacana ya Ustaz. Iya, jadi Islam itu bukan hanya aspek ritual saja, tetapi Islam juga mengatur Islam politik dan spiritual. Baik. Hari ini kan umat Islam diarahkan untuk hal yang spiritual saja. Tetapi ketika berbisnis, berekonomi, berpolitik, bernegara, cawe-cawe. Nah, ini berhasil dakwah musuh-musuh Islam. Ini berhasil Jadi ukronnya. seolah-olah itu Islam hanya hidup di masjid, di majelis taklim. Tapi untuk bermuamalah, berekonomi, berpendidikan, boleh pakai yang lainnya. Nah, ini kacau kalau kayak gitu. Nah, ini luar biasa ya. Padahal keberkahan itu rahasianya adalah ketaatan kita sama Allah dan Rasul. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu pernah mengatakan al-malul halal, harta yang halal itu kunci keberkahan.
Nah, keberkahan secara keseluruhan itu adalah letaknya adalah ketaatan kita sama Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau itu yang kita lakukan, doa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu terjadi. Kalau hari ini kita minta baldatun thayyibatun warabun ghafur, Islam hanya dipakai ketika sholat, puasa, zakat, naik haji, tetapi ketika berbisnis, berekonomi, berpolitik, bernegara tidak dipakai. Doa itu tidak akan pernah terkabul. Kenapa? Karena nyalahi aturannya. Karena manusianya meninggalkan syariat. Iya, maka saya seringkali mengatakan fokuslah cari muka di hadapan Allah. Maka pasti kita akan mendapatkan keajaiban. Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa. Masya Allah. Keren ya? Keren Ustaz. Ayo Ya. ingat-ingat tuh, fokuslah cari muka di hadapan Allah, maka pasti Allah akan kasih keajaiban-keajaiban. Tetapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa. Oh, kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha rahman. Harusnya kesadaran dan kecintaan pada Allah itu yang menyelamatkan kita memang. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itulah sumber keberkahan. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Sobat Pengusaha, sesi ini sampai di sini karena memang ini menjadi kunci dari setiap perbincangan kita. Dan nantikan terus, jangan kemana-mana, di channel podcast PPN, Pengusaha Peduli Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.